Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,9% di level 6208,87. Akhirnya ditutup di atas 6200 ya. Mudah-mudahan sih besok lanjut naik, dan kalau kita lihat di intraday-nya di hourly hari ini tadi pagi tadi dibuka gap up dan bertahan di atas. Mudah-mudahan besok masih lanjut karena ini polanya ya mudah-mudahan sih jadi pola penerusan ya ini. Kira-kira sideways lah di 62 sekian, bawahnya 6180. Dan kalau ternyata turun ke bawah 6180 ya koreksi dulu lah ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Dan ini juga hitungannya tes area moving average 20 lah. IHSG-nya belum benar-benar belum balik di atas MA20-nya juga sih soalnya. Mudah-mudahan sih segera ke atas area MA20-nya ini dan bertahan di atas itu bagus. MA20-nya di 6225. Sementara masih oke lah ya indeksnya. Mudah-mudahan besok besok masih masih bersahabat ya. Hari ini tadi hari ini cukup cukup enak sih ya marketnya. Ada beberapa tadi yang bisa ditradingkan, dan tadi tuh si trio macan trio macan si Antam, Tins Inco, saya sih kalau dari ketiga itu saya lihatnya si Antamnya ya itu naik. Terus properti juga naik, properti konstruksi juga naik. Yang jadi perhatian kami tadi di properti konstruksi di WSKT PTPP Adikarya. Meskipun ya WSKT PTPP Adikarya Wika keempatnya itu juga naik sih, tapi tadi di hari ini tadi Wikanya sementara saya skip dulu dari list. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL Akum ya. Mana ya? Pakai ini aja lah. Nih di paling atas ada Tekim. Tekimnya kempes loh ternyata. Nggak apa-apa lah. Trailing stop masih di bawah 15.500 aja ya. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 15.500. Next MDKA. MDKA-nya ini lihat besok sih. Ini di masih di area sideways, di tengah-tengah range sideways 2260, 2900-an, 2800, 2900 sih ya. Memang masih bertahan di atas moving average, dan besok tuh kalau naik ke atas 2570 kemungkinan sih MDKA-nya tes area, bisa ada kemungkinan tes area 2800-an lagi kalau besok naik ke atas 2570. Coba kita lihat intraday-nya. Nah, ini juga belum belok juga, tungguin belok aja, lihat besok ya. Kalau naik ke atas 2570 mau beli boleh. Tapi cut loss-nya di bawah 2400 tuh agak lumayan sih. Dari 2570 ke 2400 itu aja udah 6,61%. Jadi diatur aja size-nya kalau minat sama si MDKA ya. Tower Tower ini hitungannya ya masih tes area resisten ini 10.050, 10.060 ini masih jadi area resisten ya. Mudah-mudahan besok nggak open gap down. Kalau open gap down dan tutup bawah itu nggak enak tuh. Coba kita lihat yang lain dulu. Akra ada bekas area gap 3370, 3390 yang sementara ini masih jadi support, tapi ini pola candlenya nggak enak nih, bearish engulfing, dan kejadiannya di area resisten setelah tes area-area resisten ini ya. Ini tutup di berapa ya? 3540. Nah, pas sih ini high di hari Jumat kemarin 3540. Terus ini bearish engulfing, jadi besok kalau turun ke bawah 3370 itu jadi sinyal sell. Harum, nah ini aja nih, ini menarik nih. Buat besok nih bisa ntar dicek lagi chart call-nya ya. Coba kita lihat call. Hmm, Newcastle call ya, nggak ada. Kita buka trading view aja. Coba kita lihat chart call-nya. Kok lama ya?
Tara. Oke. Nah, ini sementara sambil kita nungguin si trading view-nya siap. Buat besok ini bisa si harumnya ya, buy if break 6450. Terus kita lihat hourly-nya coba. Nah, cut loss-nya bisa di bawah ini aja. Di bawah 6100, jadi nggak terlalu banyak ya. Dan area resisten kita anggaplah ini sideways dari 56, berapa sih tadi? Ini kan inside bar nih ya. 567, 564, 50. Terus kalau misalnya breakout, perkiraan area resistennya ya cobalah ya kita hitung-hitung gampang-gampangan 7 ribuan, 7000, 7050. Bentar. Sorry, bentar. Kok lengket di situ? Nah, itu berapa? 7200. 70 50 7200 lah. Kira-kira di situ area resistennya. Oke. 7200. 70 50. Nah, kayak gitu ya. Strateginya pakai gini aja. Cut loss-nya di bawah sini tuh, di bawah 6100. Oke. Ini taruh di intraday. Sekarang kita coba lihat chart call-nya ya. Udah siap. Ini chart oilnya masih naik, mudah-mudahan sih ya. Apa ya, saya lupa. Newcastle Coal apa, NCF. Oke. Kita lihat daily dan rubah chartnya jadi line membal, dan mudah-mudahan sih masih rebound ya, meskipun ini sudah ada divergent sinyal sih si call-nya. Ya kita lihat lah. Kita lihat dulu weekly-nya kira-kira. Ini ya area resisten sekitar 91-an ya. 91-an, 93, 91, 93 itu area resistennya si cool. Oke, sekarang lanjut ke sini. Harum tadi sudah menarik tuh buat besok. Next Asa. Oke, Asanya masih inside bar, sementara masih bisa disimpan ya. Ini juga bagus, ini sideways-nya cenderung berada di atas garis moving average. Masih bisa di hold lah. Mudah-mudahan lancar ke 1100, 1120 kira-kira sih, di situ perkiraan area resistennya ya, perkiraannya. WIM. Nah, WIM ini hari ini inside bar pattern. Setelah kemarin hari Jumat itu tutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya, itu di area 605 kan. Hari Jumatnya tutup di 610. Hari ini tutup lebih tinggi lagi. Tutupnya di 620. Kita coba lihat di hourly. Nah, hourly-nya ini ada inside bar pattern nih. Menarik sih. Coba kita lihat ini kesini itu berapa persen. Lumayan tuh, 8,6% cuy. Ini tapi menarik ya. Kalau misalnya ini breakout si WIM-nya, coba kita lihat volumenya dulu aja. Nggak terlalu tebel, tapi kalau ini jalan biasanya sih lumayan. Jadi mungkin diginiin dulu aja. Dari ini ke sini kira-kira area target breakoutnya 690. Anggap situ dulu. Hilang garis saya. Kalau di sini 680, 690 dulu ya. Kira-kira di situ dulu perkiraan area resistennya. Dan buat besok si WIM boleh buy if break 635, cut loss-nya di bawah ini aja, 605. Area resisten 690, 680 itu juga lumayan sih, dari 635 ke 605 itu aja udah 4,7%. Jadi risikonya nantinya bisa lebih dari 5%. Jadi diatur size-nya biar nggak kegedean kalau apes kena risiko. Gitu. Bina skip dulu ya, agak tipis ini. Coba saya ngomong agak tipis, ini nggak beda jauh sama si WIM sih. Tapi chartnya lebih menarik WIM soalnya, WIM. Bina, kita lihat yang lain dulu.
Terus marknya ini menarik sih, tapi saya butuh lihat besok ya. Si mark ini kalau besok naik ke atas 1175 menarik tuh, tapi cut lossnya agak banyak ya, di bawah 1080. Dan area resistennya ya di puncak-puncak sebelumnya dulu aja, 1200-an. Itu risk rewardnya memang nggak masuk lah ya, lebih banyak peluang resikonya, kecuali besok ada sesuatu yang baru lagi nih bisa dimanfaatkan untuk strategi trading, atau cut lossnya bisa digeser sih di sini aja bawah 1100. Tapi lihat besok ya, lihat besok ini. Saya suka model chartnya kayak gini. Yang saya nggak suka adalah volumenya. Nggak terlalu banyak. Coba lihat besok lah, tapi ini paling nggak nih bagus. uh, ini kemarin hari Jumat naik kenceng dengan volume yang juga banyak, akumnya juga hijau lumayan tebal di atas rata-rata. Kemudian disusul hari ini inside bar pattern dan volumenya dikit sih ya, melemah 0,4% dengan volume dikit. Mudah-mudahan besok lanjut. Ini marknya yang suka crispy ini besok bisa dipantau. IMPC skip dulu lah ya, agak tipis. INKP nya juga sementara ini masih di atas 14.000, jadi mau hold dulu nggak apa-apa ya, selama nggak turun ke bawah ini mungkin 13.825, 13.800an. Next, coba cari yang lain dulu. Eranya ini kita lihat besok. Kalau belok lumayan sih, tapi era ini biasanya suka cepet ya, satu hari naik kenceng, besoknya turun pelan-pelan atau turun agak banyak. Jadi lihat besok aja nih, siapa tahu si eranya rebound. Kalau naik ke atas 2750 sih lumayan eranya, tapi lihat besok ya. Cut lossnya di bawah 2660 ya, tapi lihat besok juga. Jadi strateginya bisa buy break 2750, cut loss bawah 2660, area resisten di sekitar ya puncak sebelumnya sih 2900-an. Lihat besok, tapi kalau nggak naik nggak usah dibeli. Ini si Wood beberapa hari kemarin ya, hampir satu minggu, 4 hari di minggu kemarin plus 1 hari jadi 5 hari. Akumnya merah, nggak tahu kenapa. Tapi harganya sih masih oke. Jadi yang mau manfaatin sih ini boleh ya. Buy if break 635, cut loss-nya di bawah 605. Area resisten di sekitaran 700. Puncak sebelumnya tuh 710. Tapi ambil aja ini karena harga penutupan tertinggi sebelumnya di hourly ya, di 685. Jadi anggap aja resistennya 685, 710. Loh, kok baru harum doang ya yang WIM-nya tadi nggak ditulis, lupa. Oke, ada Harum, ada Wismilak, ada Wood, Harum, WIM, Woot, BBCA sih hold dulu lah ya, sambil wait and see. Ini apa? BBNI masih berlaku strategi yang sebelumnya, buy break 6400 ya, karena tadi nggak naik ke atas 6400, jadi masih ya harusnya nggak beli dan masih berlaku sih. Telkom, waduh, kok kempes. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah 3260. Ini nggak enak kalau turun ke bawah 3260 si Telkomnya ya. KLBF ini harus sabar. Si KLBF-nya. Next, coba lihat. ISAT, aduh. Coba lihat besok lah. Masih di tengah-tengah range sideways 5000 lah ya, ngebelah 493, atasnya 6475. ITMG hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke 14 ribuan ya, 13.600, 13.900. INTP lihat besok aja inilah. Aces kemarin ada nggak ya, saya lupa. Kalau nggak salah sih ada. Tadi sempat naik ke atas, ini bagus sih. Ke atas 1690 bagus dan masih bisa di hold. Mudah-mudahan lancar ke 1800-an. Di hold dulu nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 1625 ya masih oke. Sril, wih, hijau cuy. Ini area resisten nih.
hitungannya ini area resisten tuh ya. 268 270 itu area resisten, dan ini lagi tes area resisten. Emior, aduh emiornya candlenya kayak gitu lagi. Kita lihat-lihat dulu aja. SCMA ini juga di tengah-tengahin sideways dan oke, di giniin dulu. Lihat besok aja lah. Vire. Saya pilih lihat yang lain dulu aja ya. Volume 44 juta dengan harga di bawah 1000. Nggak terlalu banyak hari ini. Friend, mungkin ini jadi favorit sih. Kalau misalnya punya barang selama nggak ke bawah 56 lagi sih masih aman lah di hold. Jasa Marga, nah ini bisa tuh dipantengin buat besok. Nih kalau besok naik ke atas 4600 beli nggak apa-apa tuh. Strateginya yang kemarin masih berlaku ya. Jadi buy break 4600, cut lossnya di bawah ini aja sih. Di bawah 4470 boleh sih. Oh 4410. Di bawah 4410 yo. Ya tuh. Nah cut lossnya di bawah 4410. Area resisten ya di sekitar 4940 4990, tapi waspada dulu ya di area 4800-an. Itu kira-kira di situlah. Jasa Marga tulis PNBN. Nah, inside bar sih ya, tapi masih bertahan di atas 1100-an. Lumayan ini. Menarik kalau besok naik ke atas 1145. Area resistennya itu ini sih kira-kira udah tes area resisten ini. Tuh udah naik udah naik 60%-an. Rebound 60%-an dari penurunan sejak puncaknya di Januari ya, di tanggal 8 Januari sampai low-nya di akhir Januari kemarin tuh rebound-nya itu udah 61%-an tuh. Jadi ya wait and see dulu aja buat yang udah punya barang. Kalau besok turun ke bawah 1100 kabur dulu aja nggak apa-apa sih, nggak salah. Terutama yang udah punya di harga bawah ya. Nah ini LPPF ini coba saya garis-garis aja lah. Break sih ya. Oke, hapus biar nggak ada halangan. Area resisten kira-kira di sini dulu, ini penutupan di 1335. Nah, 1335, 1390, kira-kira area itulah area-area resistennya ya. SIMP ini perkiraan area resistennya sih yang di atas sekarang ini di 440-an ya. Tapi ini kalau kita lihat ya, geser ke hourly lah, zoom out dikit. Nah ini kan jadi ada swing, ini turun nih, ini naik nih, ini high, lower high, ini high low, lower high, lower low. Nah ini masih hitungannya lower high nih. Coba kita hitung dari swing terakhir ini udah 61% juga. Jadi ini hitungannya area resisten juga, tes area, bisa dibilang tes area resisten, dan candlenya juga indecision hari ini. Kalau besok bikin lower low yang udah punya barang misalnya beli di bawah 400 atau di 400-an ya, jualan dulu aja nggak apa-apa. Jadi buat besok pasang trailing stopnya di bawah 418 atau auto order sell ya, yang udah punya barang, yang mau beli ada bagusnya tunggu nembus ke atas ini aja, ke atas 428. Area resistennya tapi nggak banyak ya, nggak terlalu banyak sih, 440-an lah kira-kira di sekitar itu. Next, Bank Rakyat masih sama sih, pakai yang kemarin aja itu 4580-an, ternyata masih jadi area resisten, belum berhasil di breakout. Mudah-mudahan cepat-cepat di breakout lah ya. Waskita, nah ini juga tadi sempat diajakin beli, dipantau Waskita, PTPP, Adikarya. Bagus, saya suka reboundnya ini sih, karena beloknya ini smooth gitu loh. Saya suka yang kayak gini. Setelah ini kan misalnya gini nih, yang pertama ini nih rebound naik kan, nah ini belum belok nih. Kalau saya bilang belum belok karena
harganya cuma candlenya cuman ya 1 2 candle doang, 1 2 3 1 2 candle doang bertahan di atas garis moving average, dan moving average-nya belum golden cross gitu loh. Terus turun lagi tuh bikin lower low. Kemudian ini kebetulan ini juga bikin sinyal bullish divergent nih. Nah, ini kan. Kemudian balik lagi ke sini ya. Koreksi lagi. Masih swingnya ini masih lower low dan ini masih lower high. Kemudian bikin swing lagi nih, turun nih, koreksi. Nah, ini jadi higher low nih kalau dibandingkan dengan swing sebelumnya. Kemudian ini smooth gini kan. Pelan-pelan gitu beloknya. Nah, saya nggak dapat harga beli di sini di 1400 atau di 1415 atau di 1430-an nggak masalah sih. Tapi kalau nggak dapat misalnya naik ke atas 1460 nggak kebeli, nah itu yang telat gitu loh. Yang apa ya, sayang kalau nggak ikutan beli waktu naik ke atas 1460, atau kalau naik ke atas ini nih, ini ada sinyal lagi tadi 15 nggak ikutan beli, nah itu yang ketinggalan. Jadi kayak gitu. Dan area resistennya pertama di sekitar 1620 1640-an tuh. Di situ dulu. Kalau berhasil breakout lumayan tuh ya, berarti belok di time frame yang lebih gede, di time frame daily-nya gitu. Astra bentar. Terus yang udah punya barang pasang trailing stop aja ya di bawah. Harusnya kan tadi udah punya barang tuh ya, di minimal belinya waktu naik ke atas 15 jadi 1520 1525 atau 1530 gitu, dan pasang trailing stop di bawah atau auto order sell di bawah 1570. Misalnya auto order sellnya kalau turun ke bawah 1570 jualan di 1565 atau 1560 atau 1550 gitu nggak apa-apa, harusnya masih cuan kan. Gitu caranya. Astra mana? Nah, Astra. Astranya masih pakai yang kemarin ya strateginya, buy if break 6275, karena ini belum naik. Belum naik ke atas 6275. Dan nah, mudah-mudahan sih naik ya. Kita lihat besok aja atau ditulis aja lah, nggak apa-apa. Asih. Cut lossnya di sini aja, di 6000 pas aja lah. Area resisten di sekitar 6800 6925. Oke. UNTR rebound ya UNTR-nya. Kemudian mudah-mudahan sih lanjut ya tes area ini nih, area-area yang perlu diperhatikan sih 25800 26000 ya. Kalau misalnya naik sampai situ, kalau nggak kuat kabur. Kalau misalnya udah punya barang ya di bawah maksudnya. Ini tadi UNTR, sorry. Ini Unilevernya. Nah, turun cuy. Ya sudah, tungguin di area 7000 ya. Kalau membal dari area 7000 tuh menarik tuh si Unilever. Kalau nggak membal ya biarin, nggak apa-apa. Adikarya, nah ini juga Adikarya tadi rebound. Ceritanya sama ya. Sorry, yang ini aja. Mana sih? Nih. Nah, ceritanya sama. Jadi buat saya nggak dapat harga beli di 1270 atau di 1300 itu nggak apa-apa. Atau saya nggak dapat nggak punya barang, nggak beli di harga 1350 atau 1355 atau 1370 itu nggak apa-apa. Buat saya nggak apa-apa. Yang ketinggalan adalah kalau saya nggak beli waktu naik, waktu harganya nembus ke atas 1495 itu tadi, itu ketinggalan tuh. Atau paling nggak tes anginnya waktu naik ke atas 1415 itu tuh beli peluru pertama, ini peluru keduanya waktu naik ke atas 1495. Kenapa saya bilang ketinggalan kalau nggak beli di sini? Karena ini belok nih kan. Waktu ini naik ya. Pertama deh waktu tanggal 27 ini ada rebound tapi nggak bikin si Adikaryanya belok minimal di time frame hourly ya. Terus turun lagi tuh bikin swing higher low. Ini low-nya kan lebih rendah nih. Terus ini naik. Nah, naiknya ini masih bikin
Saya tadi bilang apa, higher low ya, lower low maksud saya. Ini bikin lower high. High-nya kan lebih rendah kan dari sebelumnya, kemudian turun lagi nih, turun lagi, low-nya ini lebih tinggi posisinya dibandingkan low sebelumnya, otomatis ini namanya higher low. Pelan-pelan belok 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 sampai harganya bertahan di atas moving average. Dan moving average-nya ini golden cross nih, MA yang kecil yang merah putus-putus ini udah di atas MA yang gede yang biru. Nah gitu. Period MA-nya berapa ini sebenarnya nggak terlalu jadi masalah ya. Yang penting kalau misalnya pakai lebih dari satu moving average, MA yang kecil biarin di atas MA yang lebih gede dulu dan candlenya berada di atas MA yang kecil. Nah itu baru enak diikutin kalau harganya nembus di ada pola-pola sideways kayak gini nih. Itu saya suka. Tuh ya. Ini biarin dulu sih, area resisten pertama di 1560 1570-an, dan kalau berhasil breakout di atasnya lagi tuh ada bekas gap tuh ya 1680 1690, mudah-mudahan sih ke situ. Next, WSBP. Ini juga rebound. Anak-anaknya sih tadi rebound ya. Mudah-mudahan sih lanjut. Kita lihat besok ya si pre-chest-nya. Ini P1. Nah, ini P1 juga menarik nih. Ada peluang rebound, tapi yang bikin saya kurang enak sebenarnya ini nih. Ini bisa dianggap double top sih ya. Jadi area resistennya paling logisnya sih mentoknya nggak ngarepin lebih dari 590-an dulu. 585 595 ini area resisten. Terus kita lihat besok karena ini hitungannya juga tes area resisten untuk jangka pendeknya nih. Nah 530 535 ini juga masih jadi area resisten ya, belum di breakout sih. Mudah-mudahan besok breakout ya. BSDE ini juga menarik. Ini juga menarik dengan area resisten di sekitaran 1340 1360. Belinya sih tadi sempet ya diajakin beli waktu naik ke atas 1200, buy break 1200 lah, itu ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, buat besok ya yang udah punya barang di hold dulu, yang mau nambah lihat dulu lah ya, mudah-mudahan berhasil naik ke atas 1240. Asrinya ini area 224 230 juga masih jadi area resisten. Di atasnya lagi itu di sekitar mana ya? Ini berapa? Di sekitaran 250-an tuh area resisten berikutnya. Kalau berhasil breakout 230. Kita lihat besok, ini menarik sih si asrinya ya. Mudah-mudahan lanjut. Bax kita skip dulu ya. Aduh, ini udah berapa kali reverse. BJBR, Bang Jabar tunggu nembus ke atas ini aja, ke atas 1590. Area resistennya juga nggak terlalu tinggi sih, sekitaran 1680 1700 sekian. Itu ya. SMBR, nah ini rebound, perkiraan area resistennya kira-kira di ya 1000-an dulu sih. Ini juga ada area bekas gap tuh ya, 995 1005, itu kemungkinan jadi area resisten karena hari ini juga tes 995. WG, wah WG-nya kenceng cuy. Ini sih saya suka sih ini sebenarnya WG-nya ya. Tapi ini juga udah naik. Yang udah punya barang bisa pasang trailing stop aja lah. Di bawah berapa ya? Ntar. Di bawah 240 mungkin. Lihat besok sih. Wetonnya juga naik. WG, weton, WSBP, Waskita, Wika, PTPP, Adikarya ini naik semua. Ini juga menarik nih, baru belok sih wetonnya. Buat yang udah punya barang disimpan, yang belum punya barang kita tunggu ya, karena ini area resistennya deket tuh. Nah kan gak deket tuh di 380-an. Mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Ini beloknya bagus, saya cukup suka dengan beloknya ini. Ini juga area moving average. Dan kalau masih lanjut naik
kira-kira area resisten berikutnya di sekitar 400-an ya. Coba kita ukur ke 400-an itu dia rebound berapa persen dari puncak sebelumnya ke terendah kemarin. Hampir ya lebih dari 30%-an lah ya. 50%-nya di 422. Oke, MCOR 155 150-an dulu mungkin ya kalau lanjut naik. Next BNGA. Wah, ini kalau yang udah punya barang ternyata besok turun ke bawah 975 ya kabur dulu. DKFT saya skip dulu aja. Tipis itu. Nah ini main sempat saya bahas kayaknya hari Kamis ya. Saya suka chartnya tapi volumenya yang saya kurang suka. Kalau buat saya beli pribadi gitu ya nampung sih volumenya, tapi untuk ngajakin orang beli kok saya nggak tega lihat volumenya ya. Tapi kalau misalnya yang udah punya barang gimana ya, ini area resistennya kira-kira di 720 730-an itu tuh area resistennya pertama ya. Dan ini juga hitungannya udah masuk area-area resisten tuh. Nah, jadi kalau besok turun ke bawah 710 kabur dulu sih nggak apa-apa ya. Campina belum belok. Ini juga volumenya nggak begitu banyak. Star, aduh nggak bisa baca. Beefnya nggak begitu banyak juga volumenya. Kija ini juga sama, skip dulu ya. Bull masih jalan turun. MNC inside bar pattern hitungannya ini juga area resisten di 1160-an, kemudian ini bikin inside bar. Kita cek intraday-nya, mudah-mudahan sih besok membal ya, dan kalau naik ke atas 1155 1160 sih menarik tuh, mudah-mudahan sih. Kalau enggak kira-kira ini berapa ya, 1200 mungkin area resistennya. Kita combine tarik-tarik kayak gini dengan area-area kayak gitu. Ya kira-kira 1170 1200 lah ya. Antamnya masih naik. Kalau misalnya masih pegang nih, kira-kira area resistennya di sekitaran 2960 3000 ya. Jangan lupa jualan pokoknya. jangan sampai cuan jadi rugi lagi, malah jadi investor dadakan. Ntar investor dadakannya di harga pucuk lagi ya. Terus jangan sampai juga terpaksa jual rugi gara-gara for sale, itu nggak enak. Jadi jangan lupa jualan, pasang auto order sell-nya di bawah 2700 yang masih punya barang ya. Breeze, nah ini breeze-nya mudah-mudahan sih belok ya, mudah-mudahan lanjut rebound. Kita lihat intraday-nya ini menarik. Buat trading ya ini, tapi ya bukan buat simpen lama-lama, buat trading dulu aja. Breeze-nya boleh buy if break 3000, cut loss-nya di bawah 2850. Cut loss-nya harus dipasang, nggak boleh nggak dipasang. Kalau nggak dipasang tuh pelanggaran. Area resistennya di itu tuh 324 3230, udah lumayan sih, lebih dari 9%-an ya. Area risikonya 5%, hampir 1:2 lah. Diatur size-nya. Breeze-nya ini saya tulis lah ya buat ada yang crispy dikit. Volumenya lumayan nih, kalau rame breeze-nya enak nih, kalau sepi jangan ya. Cuan kabur. Mika ini saya sementara skip dulu ya. Yang udah punya barang diamanin dulu aja, pasang trailing stop di bawah 3000. Itulah. Boga saya skip dulu. FPNI juga saya skip. Itu harganya di bawah 300, volumenya cuman segitu, jadi agak tipis. GJTL, nah ini ada dua strategi ya buat yang udah punya barang, dipantengin nih. Kalau besok turun ke bawah agak banyak sih ya, ke bawah 830 itu nggak enak tuh, sinyal kabur tuh. Tapi kalau besok naik ke atas 890 berpeluang tes area 940, lumayan tuh ke situ. Bisa tuh buy break 890, cut loss-nya di bawah 865.
area resisten di 940-an. Volumenya sih nggak begitu banyak ya, tapi menarik tuh si gajah tunggalnya buat trading one day trade gitu nggak apa-apa. JAST saya skip dulu aja nih, sering nggak bisa saya yang kayak gini. APIC uh, biarin dulu lah ya. Ini apa? Mari ini juga tipis nih. Oke lah, itu tadi beberapa juga ada yang menarik, juga ada yang crispy juga tuh. Ada Breeze, Astra, Jasa Marga, Woot, Wiim, Harum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Cukup lah ya. Udah lebih dari 30 menit cuy, 35 menit. Ya udahlah, sampai ketemu besok. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.